Selamat datang kembali untuk siswa-siswi kelas 8 SMP Papua Kasih. Kali ini pada materi PKN kita akan belajar mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian bisa lihat di sini kompetensi dasar yang diajarkan setelah mempelajari materi bab 1 ini. Kalian diharapkan bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta menyaji hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita mulai materi kita. Bagian A, arti dan kedudukan serta fungsi Pancasila. Nah, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, Pancasila sudah dijadikan pedoman hidup di kerajaan tersebut. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau asas. Nah, pada zaman Kerajaan Majapahit, Pancasila berisi bagian-bagian seperti ini. Pertama, dilarang melakukan kekerasan. Kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki. Keempat, dilarang berbohong. Kelima, dilarang mabuk atau minum minuman keras. Nah, kelima dilarang ini kemudian diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga yang Majapahit yang ada pada waktu itu. Sehingga kehidupan mereka sangat aman, tentram, dan damai. Mr. Christian tambahkan di sini, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, istilah Pancasila sendiri dalam kehidupan bernegara itu pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, kita sekarang masuk pada apa saja sih fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa artinya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing kita ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Itu arti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dilihat dari sikap mentalnya, tingkah lakunya, amal perbuatannya bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang mari kita cek dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, terutama kita sebagai siswa-siswi SMP Papua Kasih? Apakah sikap kalian di rumah, di sekolah, tingkah laku, tutur kata kalian sudah menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik? Kalau belum, mari kita jadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dimulai dari diri kita sendiri. Hal yang sangat simpel misalnya, ketika kalian lihat sampah, kalau kalian memiliki Pancasila sebagai kepribadian bangsa, maka kalian akan ambil sampah itu dan buang ke tempatnya. Itu hal yang simpel, hal yang sangat sederhana. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, hukum negara maksudnya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia, semuanya harus tunduk dan bersumber dari Pancasila.
tidak boleh ada hukum yang ada atau yang berlaku di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Itu dilarang keras. Ya, itu artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Berikutnya, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur. Artinya, ya, bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, yang waktu itu diwakili oleh PPKI, menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional atau secara hukum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa sampai kapanpun bangsa Indonesia berdiri, Pancasila tetap harus menjadi dasar negara dan tidak boleh digantikan dengan dasar apapun. Karena ingat, Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh masyarakat Indonesia yang direpresentasikan waktu itu oleh PPKI. Berikutnya, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ingat, Pancasila sebagai cita-cita memiliki fungsi untuk kita mau Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan peranan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila digunakan sebagai petunjuk sehari-hari dalam kehidupan kita. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan demikian Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat dan amati perilaku kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Berikutnya, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dia jadikan kerangka, tujuan, ukuran, tolak ukur, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Nah, ini adalah gambar yang tidak asing bagi kalian. Dari TK sampai sekarang, kalian sudah diperkenalkan dengan lambang negara kita yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi sumber kehidupan di bangsa Indonesia. Baik, sampai di sini Mr. Christian berharap kalian bisa mengerti apa yang Mr. sampaikan, dan kalau tidak mengerti, mari kita diskusikan sama-sama pada Zoom.